Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada panutan kita, pimpinan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hairunisa SPDI MAG selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam di Universitas Negeri Makassar, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hidup di dunia ini tidak bisa lepas dengan namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya dan saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga, bagaikan seekor kerbau dengan burung jalak, dan bagaikan ikan remora dengan ikan hiu yang saling membentuk simbiosis untuk bertahan hidup. Akan tetapi dalam kehidupan ini ada yang banyak sekali perbedaan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan. Maka diperlukanlah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna, apalagi kalau bukan toleransi, atau dalam bahasa Arabnya tasamuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan, termasuk yang terpenting adalah toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah di Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan dipersilahkan, bagi yang tidak, adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Tetapi sudah jelas antara jalan yang benar dan yang salah. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi melakukan perjalanan dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan satu syarat, yaitu harus saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, teman-teman sekalian,
Perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai, saling membentuk ikatan atau simbiolisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang telah kita pelajari tadi, maka dapat disimpulkan yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbilang berbangsa dan suku hanya untuk menguji mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya, serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Teman-teman sekalian, untuk itu marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu, namun kita tahu juga walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Dalam pendapat Kiai Haji Mustafa Bisri, beliau pernah berkata, ateis dimusuhi karena tidak bertuhan, bertuhan dimusuhi karena Tuhannya beda, Tuhannya sama dimusuhi karena nabinya beda, nabinya sama dimusuhi karena alirannya beda, alirannya sama dimusuhi karena pendapatnya beda, pendapatnya sama dimusuhi karena partainya beda, partainya sama dimusuhi karena pilihan presidennya beda. Nah, apakah kita ingin membumikan manusia atau hanya ingin memuaskan nafsu keserakahan kita? Maka dari itu, kita harus berislam seperti Islamnya Nabi Muhammad SAW, bukan Islam ala ego kita. Jangan sampai kita hanya berislam tapi kita kehilangan Nabi Muhammad SAW. Jangan lemahkan Islam yang kuat dengan tindakan kerdil kita. Jangan hinakan Islam yang suci dengan perbuatan nista. Bahkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, pada seorang Yahudi tua yang tiap hari meludahi dan melempari kotoran padanya, ia jenguk Nabi Muhammad SAW, menjenguk dan mendoakan sang Yahudi ketika Yahudi itu sakit. Dan ada pula pada seorang Yahudi buta yang tiada hari tanpa mencaci Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad suapi setiap hari dengan tangannya sendiri yang mulia, tanpa sang Yahudi tahu bahwa yang menyuapi adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu ia caci. Maka dari itu, teman-teman, saya mengajak untuk kita saling menghormati, menghargai adanya perbedaan, karena kita ada, Indonesia ada karena adanya perbedaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan ataupun tutur kata saya yang salah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan hanya ada pada diri saya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada sumur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.